حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. Nah, kembali ke asbabun nuzulnya. Maka asbabun nuzulnya orang musyrik kemudian berkata, unsub lana rabbaka, mana nasab Rabbmu itu, mana Muhammad? Kok yang lain punya nasab, kok agamamu tidak punya nasab? Allahmu itu nasabnya siapa? Putranya siapa? Karena setiap yang lainnya punya putra. Uzair itu agama Yahudi, Isa itu kemudian agama Nasara, Lata Uzza itu pada orang-orang musyrikun. Agamamu tok yang paling aneh, tidak punya nasab. Rasulullah terdiam, dan yang menjawabnya langsung adalah Allah. Allah turunkan 4 ayat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka langsung terdiam orang-orang musyrikun, dan mereka tidak lagi bisa berkata apa-apa, dan gagal usaha mereka untuk mematahkan argumen kebenaran setelah Allah turunkan surat Al-Ikhlas. Disitulah akhirnya kita paham, itulah Allah ketika kemudian menjawab setiap apapun yang berusaha memadamkan cahaya Allah. Makanya disitulah kita memahami orang yang berjalan di atas pihak yang berseberangan dengan Allah itu pasti ada, dan selamanya pula ada pula orang yang berjalan di atas kebenaran. Makanya antum dan saya harus memastikan kita berada di pihak yang mana. Memastikan keperpihakan itu penting, karena itu merupakan indikator keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita akhirnya mendapati, setelah kita mengetahui itu nasabnya, itu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita bahas yang pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang diperintahkan Rasulullah, tetapi berlaku untuk setiap orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Qul, katakanlah, sesungguhnya Allah itu satu, sesungguhnya Allah itu Esa, sesungguhnya Allah itu tunggal, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensifati dirinya dengan nama Allah. Kenapa Allah memberikan nama kepada dirinya Allah? Karena nama Allah itu nama lambang kesempurnaan. Dan nama-nama Allah itu berjumlah tidak terbatas. Yang diceritakan Allah kepada kita berjumlah 99. Tapi nama Allah bukan hanya 99, lebih daripada nama-nama Allah itu lebih. Yang Allah sampaikan kepada kita baru 99, tapi yang tidak Allah ceritakan itu lebih banyak. Di antara semua nama-nama yang dimiliki olehnya, yang dipilih olehnya yang mana? Nama Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya itulah nama yang menggambarkan kesempurnaan Ia ketika menjadi khalik bagi kehidupan makhluk. Makanya nama itu yang paling Allah senangi, yaitu adalah nama Allah. Dan Allah mensifati pada ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Ikhwan, saya perhatikan secara sederhana, Islam itu berbeda dengan semua agama. Dia paling benar, bukan paling benar, satu-satunya yang benar, dan memang berbeda dengan semua kultur-kultur agama yang lainnya. Satu-satunya agama yang Tuhannya tidak kelihatan itu Islam. Antum lihat kan? Semua agama yang lainnya kelihatan. Yahudi kelihatan, Nasara kelihatan, semua kelihatan. Satu-satunya agama yang Tuhannya tidak kelihatan itu adalah Islam. Dua yang saya gambarkan secara sederhana, satu-satunya agama yang kemudian Rabbnya tidak memiliki nasab dan seorang diri ketika menguasai alam semesta, yaitu cuma Islam. Semua agama yang lainnya itu selalu memiliki nasab pada setiap Tuhan yang disembah oleh para pengikutnya. Makanya memang surat Al-Ikhlas itu apa? Menegaskan tentang ketegasan Allah ketika menyampaikan agamanya. Qul huwallahu ahad. Makanya tidak bisa dikatakan semua agama itu sama. Ada yang mengatakan semua agama sama, karena sama-sama mengajarkan baik. Ikhwan, yang Allah butuhkan pada kita bukan hanya yang baik, tapi Allah itu meminta yang benar. Kalau kemudian Allah hanya melihat yang baik,
Allah tidak perlu turunkan kepada kita Quran, dan Allah tidak perlu utus kepada kita seorang nabi, karena setiap orang mampu mendefinisikan kebaikan menurut kebiasaan dan kulturnya mereka. Baik menurut kita belum tentu baik menurut orang Sunda, baik orang Sunda belum tentu baik menurut orang Sumatera. Baiknya orang Jawa itu kalau minum teh manis, baiknya orang Sunda kalau minum teh tawar. Itu baik. Tapi kemudian dalam Islam itu tidak hanya baik, tetapi butuh yang benar. Butuh yang benar. Dan butuh yang benar itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Itu iman. Dan iman itu merupakan pokok perkara kehidupan kita, karena modal menjadi makhluknya Allah itu perlu keimanan. Ketika kita mengatakan satu-satu agama yang paling benar itu Islam, bukan berarti kita kemudian diperbolehkan untuk mendolimi setiap agama, tetapi kita diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran agama ini kepada mereka yang belum paham dengan cara hikmah dan cara yang baik. Jangan kemudian akhirnya ikut ajaran pluralisme mengatakan semua agama sama, wong Tuhannya aja beda. Satu-satunya Tuhan yang disembah yang tidak kelihatan itu Islam. Urusan nasabnya beda, kok tiba-tiba dikatakan sama? Hanya gara-gara memiliki kesamaan di dalam mengajarkan kebaikan. Maaf ya, kalau hanya dilihat dari satu sisi kemudian mempersamakan, berarti kita dengan ayam pun sama, karena sama-sama punya dua kaki. Tapi sama nggak walaupun kita punya dua kaki? Beda. Yang namanya manusia tetap beda dengan penciptaan kepada ayam. Sama, walaupun agamanya itu sama-sama mengajarkan kebaikan, tapi ada satu sisi lebih yang tidak dimiliki yang lainnya, yaitu kebenaran. Ini saya nyampaikannya di masjid loh ya, di hadapan kaum muslimin loh ya. Nah, ini saya menyampaikannya di antara kaum muslimin untuk memantapkan akidah. Makanya kalau orang kemudian memiliki semua agama itu sama, ana tidak yakin itu. Orang pluralisme ketika mengatakan semua agama sama, coba aja ngomong ke dia, kalau semua agama sama, ya sudah, nanti siang masuk kepada Hindu, malam Buddha, besok pagi Kristen, pasti dia tidak mau. Kenapa? Fitrah hati kecilnya menolak untuk melakukan itu, pasti menolak. Maaf ya, setan aja kemudian tidak pernah menganggap semua agama itu sama. Itu setan. Makanya salah satu kerjaannya setan itu apa? Memurtadkan orang dari Islam. Kalau setan itu menganggap semua agama sama, tidak usah orang dimurtadin. Setan akan ngomong sama teman-temannya, tidak usah dimurtadin. Kenapa, Tan? Karena semua agama sama. Ya juga ya, kan begitu. Tapi kenapa setan itu ingin sekali membuat orang itu murtad supaya keluar dari agama Islam? Karena setan tahu tidak semua agama itu sama. Makanya dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya Tadhkirah, ternyata manusia itu ketika akan meninggal dunia itu didatangi oleh setan. Jadi maaf ya ikhwan, kalau setan itu mendapati kita mau meninggal dunia, itu ada 3 hal berat yang dirasakan orang itu ketika akan meninggal dunia. 1, dia melihat malaikat. 2, merasakan kepedihan yang luar biasa yang tidak pernah dia dapatkan seumur hidupnya. Karena sakaratul maut itu paling berat. Makanya orang ketika sakaratul maut itu mengatakan aduh aja tidak mampu. Sebentar. Kemudian yang ketiga yaitu yang dirasakan apa? Setan itu datang. Makanya dalam satu riwayat disebutkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Berarti anaknya siapa? Ahmad bin Hambal. Cerita, bapak saya ketika sakitnya berat, aku talkinkan kalimat Allah, la ilaha illallah. Aku sangka bapakku sakaratul maut. Ternyata bapakku hanya pingsan saat itu. Dan ketika pingsan, ketika aku talkinkan la ilaha illallah, maka bapakku mengatakan idhab, idhab, pergi kamu. Anaknya Abdullah sempat kaget, loh kok nyuruh saya pergi ya? Ketika bapaknya kemudian agak sadar, ditanya langsung sama Abdullah, bapakku kenapa kamu tadi ngusir saya padahal saya mentalkin kamu? Maka Imam Ahmad bin Hambal sambari lirih dan lemah, dia berkata, nak, aku tidak mengusirmu nak,
Tapi tadi ada dua setan yang datang mencekikku dari arah kanan dan dari arah kiri. Dari arah kanan setan kemudian berkata, ayo masuklah kamu kepada agama Yahudi. Setan sebelah kiriku mencekku dan berkata, Ahmad, masuklah kamu kepada agama Nasara supaya kamu beruntung. Makanya aku usir mereka dengan mengatakan, pergi kalian. Makanya kalau kita dapetin saudara kita, keluarga kita mau meninggal dunia, jangan ditinggal. Karena apa? Itulah battle-nya antara dia dengan syaitan. Makanya harus ditalkin, la ilaha illallah. Apa kaitannya dengan pluralisme, Ustaz? Loh, kalau setan itu mengamini pluralisme, nggak usah ngomong masuk ke Yahudi, nggak usah. Sudah di situ aja, nggak apa-apa, semuanya agama sama kok, kan gitu. Tapi kenapa kemudian setan itu mengajak kita untuk keluar dan ngikutin Yahudi dan Nasara? Karena setan tahu Islam itu tidak sama dengan Yahudi dan Nasara. Makanya setan aja tidak pernah mengatakan semua agama sama kok. Kita ada yang mengatakan semua agama sama. Mungkin setannya juga bingung, ini kok gini amat ya manusia sekarang ya. Karir kita disalib sama mereka. Itu gak benar. Tapi kalau ada yang mengatakan agama itu ngajarkan baik, iya, mungkin ngajarkan baik. Saya juga tidak tahu karena saya tidak pernah belajar agama yang lain. Tapi yang jelas agama yang benar itu cuma satu, yaitu adalah Islam. Paham di situ? Jadi kalau kita mengatakan qul huwallahu ahad, beda dengan semua agama yang lainnya. Tidak kelihatan satu-satunya, tidak ada nasab satu-satunya. Jangan sampai qul huwallahu ahad tapi tidak punya keyakinan. Nah, itu berarti Al-Ikhlas tidak akan memberikan kecintaan Allah kepada kita kalau kita tidak mentadabburi tafsirnya. كبدر الدجى ينير